Alam Maut. Sebuah kesaksian dari Catherine Baxter. Episode ke-38. Aku berdiri di samping Yesus dan memandang ke lautan api. Tiba-tiba api mulai menderu, seperti api pembakaran yang besar, bergerak dan segala sesuatu dilaluinya dengan cepat, hampir memenuhi seluruh lengan kanan alam maut. Api itu mendekati sampai ke kaki kami, tapi tidak menyentuh kami. Sungai itu membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Kuperhatikan wajah Yesus, nampak sedih dan lembut. Dia tetap mengasihi dan menaruh belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Hal itu terlukis di wajahnya. Aku mulai menangis dan berharap bisa meninggalkan tempat penyiksaan ini. Hampir-hampir tidak tertahankan. Jika diteruskan, kupandang lagi jiwa-jiwa di dalam api. Mereka merah padam, dan tulang-tulang mereka menjadi hitam karena terbakar. Kudengar mereka, jiwa-jiwa itu menangis dalam penyesalan. Tuhan berkata, Inilah siksaan mereka, rantai demi rantai mereka diikat bersama. Mereka mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, melakukan sesuatu yang tidak alami. Mereka membawa banyak gadis-gadis muda, dan pemuda-pemuda berbuat dosa. Mereka menyebut hal seperti itu cinta, tapi akhirnya adalah dosa dan maut. Aku tahu segalanya, dan orang-orang yang menyebabkan anak-anak muda itu berdosa, akan mendapat hukuman yang lebih berat. Aku akan mengadili secara adil, kepada yang berdosa, aku berkata, bertobat, dan aku akan mengasihani, berserulah kepadaku, dan aku akan mendengarkan. Berulang kali kupanggil jiwa-jiwa ini untuk bertobat, dan datang kepadaku. Akan kuampuni dan kusucikan mereka, dan di dalam namaku, mereka bisa dibebaskan, tetapi, mereka tidak mau mendengarkan aku. Mereka lebih menginginkan nafsu kedagingan, daripada kasihnya akan Tuhan yang hidup. Karena aku kudus, engkau pun harus kudus. Jangan menyentuh hal-hal yang tidak halal, dan aku akan menerimamu. aku merasa sangat muak ketika kupandang jiwa-jiwa di lautan api itu. Kalau saja mereka berbalik kepadaku, sebelum segalanya terlambat, darahku dicurahkan, supaya semua orang bisa datang kepadaku. Kuberikan nyawaku, sehingga orang-orang yang paling berdosa pun bisa memperoleh hidup. Banyak jiwa lewat di sungai api itu. Mereka ada di atas dan di bawah gelombang api. Tidak ada jalan keluar dari pembakaran dan berenang di lautan api. Kudengar tangisan penyesalan ketika sungai darah itu mengalir melewati kami. Kami berjalan di jalan kecil di samping sungai. Di depan kami seorang perempuan yang besar duduk di atas bukit. Dia mondar-mandir dan bergoyang seperti orang mabuk. Padanya tertulis kata-kata, Misteri Babylon. Sekarang aku tahu, ibu dari segala kekejian di bumi, juga datang dari alam maut, kekuatan yang jahat, dan mengandung kuasa berasal daripadanya. Dan kulihat, banyak orang dan bahasa berada di bawahnya. Dia mempunyai 7 kepala, dan 10 tanduk. Di dalam dirinya ada darah para nabi, dan orang-orang kudus, dan semua orang yang telah terbunuh di bumi, kata Yesus. Keluar daripadanya, dan pisahkan diri. Kalau waktunya tiba, dia akan dihancurkan.
Kami berjalan melewati perempuan yang jahat dengan tanduk-tanduk di kepalanya itu. Segala sesuatu mulai menjadi gelap. Sekarang Yesus adalah satu-satunya cahaya. Kami berjalan sampai ke lereng lain dari bukit itu. Di kejauhan, di sana dapat kulihat nyala api yang panas di udara. Udara menjadi panas menyesakkan. Kami mengelilingi bukit dan sampai ke sebuah pintu besar yang ada celahnya. Pintu itu dipasang di sisi bukit, ada rantai besar padanya, dan api menyala daripadanya. Pintu digerendel dengan kunci yang besar. Aku ingin tahu apa artinya semua ini. Tiba-tiba di depan pintu, nampak bentuk badan yang gelap dari seorang laki-laki yang mengenakan mantel gelap yang panjang. Wajahnya kelihatan sangat tua dan lelah sekali. Kulit mukanya tertarik rapat-rapat menempel di tengkoraknya, kelihatan seperti berumur 1000 tahun. Yesus berkata kepadaku, Di belakang pintu itu, ada jurang maut. Firman-Ku benar. nyala api di belakang pintu itu menyala makin tinggi, dan pintu itu menonjol karena tekanan yang terjadi, karena panasnya. Tuhan, kataku, aku akan senang sekali kalau iblis dilempar ke jurang maut dan kejahatan-kejahatan berhenti untuk satu masa. Jawabnya, Mari, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Akhir zaman sudah dekat, dan kupanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, dan untuk diselamatkan. Lihat sekarang.